dari LPTK UIN Saizu Purwokerto akan mengadakan uji kinerja praktik pembelajaran materi fikih di kelas 6 MI Miftahul Hidayah pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 mulai pukul 8 sampai pukul 9.10 menit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran materi fikih di kelas 6 MI Miftahul Hidayah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa dari kalian yang mau memimpin berdoa? Ayo silakan memimpin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk Mas Hizam yang telah memimpin. Kita mulai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dengan absensi terlebih dahulu. Mohon diingatkan ya. Anzil Al-Farizid, Sanika Lestari, Hilma Nabila, Lutfi Falkima, Nurul Kalbi, Asfalasya, Muhammad Muzaki Wafa, Muhammad Yahya, Reva Silviana, Safa Aulia, Karyat Dikra, Vera Dwi Rahma. Ya, alhamdulillah semuanya anak-anak kelas 6 hadir. Oke, alhamdulillah kalian masih diberi kesehatan oleh Allah. Maka dari itu kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya seperti pembelajaran pada pagi hari. Yuk, sebelum materi kita lanjutkan, Ibu mau mengecek kebersihan dari kelasnya. Apakah sudah bersih? Nah, di bawah mejanya coba dilihat. Nah, oke. Pembelajaran ruangan harus bersih terlebih dahulu agar kita nyaman untuk belajar. Kemudian yang kedua, Ibu mau mengecek semangat kalian mana. Yuk silakan berdiri di tempat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kamu semangat. Semangat. Iya. Semuanya harus semangat dalam menerima pembelajaran. Oke? Anak-anak pagi sudah sarapan apa belum ya? Ada yang belum? Ada. Nah, Mas Adit, Mas Hendra. Nah, besok diingat ya, kalau kita mau berangkat sekolah, kita harus sarapan makan terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan makan
berdiskusi. Diskusi materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian setelah diskusi kalian nanti bisa mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti hasilnya yang akan masuk pada nilai bagian. Yang keempat nanti penarikan kesimpulan. Nanti setelah pembelajaran kita mulai dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Pada pagi hari ini, coba masih ingat tidak ya? Pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Yang pertama tentang tata cara penyembelihan binatang halal. Yang kedua adalah hikmah dari binatang halal. Coba yang pertama, siapa yang masih ingat bagaimana tata cara penyembelihan binatang halal? Itu jadi siapa yang masih ingat pembelajarannya? Ya silakan Mbak Naila. Menyembelih dengan memutuskan juga kalian makanan dan minuman. Ya, sudah tahu ya? Masih ingat ya anak-anak? Nah, dengan alat yang harus tajam, penyembelihnya harus ada makan. Kemudian harus memotong, memutuskan dua urat saluran makan dan saluran nafas, bukan saluran minum. Saluran makanan dan jalur pernafasan. Pada materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan dan mendemonstrasikan pengertian binatang haram. Paham ya nomor satu? Nah, yang kedua, kalian dapat mengkarakterisasikan dan mengidentifikasikan jenis-jenis binatang haram. Bisa mengelompokkan binatang-binatang haram tersebut berdasarkan jenisnya. Karena Allah kan menciptakan banyak sekali binatang yang haram. Nah, nanti kalian harus bisa mengelompokkan jenis-jenis dari binatang tersebut. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi dan menuliskan akibat mengkonsumsi binatang haram. Akibat apa saja yang diakibatkan orang ketika sering mengkonsumsi binatang haram. Paham tuh dari tujuan pembelajarannya? Ya. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran. Terlihat anak-anak? Bagaimana sudah terlihat? Nah, yuk siapa yang tahu pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Setelah kita belajar tentang apa? Binatang haram. Sekarang silakan dilanjutkan. Ada binatang apa? Coba binatang apa? Babi dan anjing. Kita lihat gambarnya ya. Yang kedua, ada binatang apa? Apa? Ayo mas. Binatang buas. Terdiri dari apa saja itu binatang buasnya? Singa, gajah,
ekornya saja yang dipotong, kemudian ekornya dipotong, kemudian dimasak, disajikan oleh Mas Adil. Nah, bagaimana? Boleh apa tidak seperti itu? Tidak. Boleh apa tidak? Tidak. Tidak boleh. Ya, Mas Adil, ingat-ingat ya, tidak boleh seperti itu. Kenapa anak-anak kok tidak boleh? Coba, karena apa, Mbak? Bagaimana ya, Mas? Nah, karena hewan akan merasa tersakiti. Betul, jawabannya Kak Cantika. Nah, dari hasil mengamati gambar-gambar tadi, yuk siapa yang bisa mendefinisikan, menjelaskan apa itu pengertian binatang haram? Oh ya, Kak Nabila silakan. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam. Ya, binatang haram, binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Masih yang mau nambahin lagi? Ayo, Kak Nadine. Binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah. Seperti tadi, gambar yang ketiga. Ada yang mau nambahin lagi? Oh ya, Kak Nabila. Binatang yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Binatang yang disembelih tidak sesuai syariat Islam, seperti tadi gambar pada sapi. Nah, anak-anak silakan perhatikan slide. Nah, ini adalah pengertian binatang haram. Semua jenis binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Paham tuh anak-anak? Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya ya silakan dibuka buku fikihnya. Ada halaman 73. Silakan anak-anak kegiatannya literasi pada buku fikih. Membaca. Yuk silakan dibaca sampai halaman 75. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dibaca bukunya. Ayo semuanya dibaca. Fokus ketika membaca. Oke, dibaca secara intensif. Dipahami betul dari bacaan tersebut. Ayo dari kalian, dari anak-anak, dari bacaan yang kalian baca, siapa yang bisa memberikan informasi tentang bacaan tersebut? Ayo. Iya. Ya. Nah, jenis-jenis binatang halal menurut Mbak Rafika tadi ada dua, lidatihi dan liwairihi, atau karena zatnya dan karena faktor luar. Betul atau tidak? Nah, betul atau tidak? Nah, betul ya. Jenis-jenis binatang haram itu ada dua. Yang pertama adalah karena zatnya. Yang kedua karena faktor dari luar binatang tersebut. Ayo siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh apa saja binatang yang haram lidzatihi? Yang pertama ada apa tadi?
babi. Yang kedua apa mas? Anjing. Yang jelas jawabannya. Yang ketiga ada apa lagi? Apa? Burung elang. Burung elang itu termasuk kategori apa? Hewan yang berkuku tajam. Apalagi yang kalian dapatkan dari tadi, yang kalian baca tadi? Mbak Sanika? Apa? Cacing, contoh dari binatang menjijikan. Yang tidak kalah penting adalah perkawinan dari dua binatang, yang satu halal dan yang satu haram. Misalnya Mas Anzil punya seekor kucing. Nah, kucingnya karena berkeliaran kemana-mana, akhirnya kucingnya menikah dengan misalnya harimau. Nah, karena harimaunya ini jinak, bukan harimau yang liar loh ya. Atau bisa misalnya dengan anjing. Nah, yang bisa terjadi kehidupan sehari-hari. Ya, perkawinan dengan anjing, tapi yang dilahirkan berupa kucing. Nah, kucing yang lahir dari perkawinan kucing dan anjing halal atau haram? Halal atau haram? Haram, walaupun yang pertama tadi kucing itu termasuk binatang halal, tetapi anjing binatang haram. Perkawinan tersebut membuahkan hasil anak, anaknya ini menjadi anak yang haram. Ya, walaupun lahirnya berupa kucing. Nah itu. Nah, coba sekarang yang kedua, haram liwairihi. Contohnya apa? Ya silakan dicari. Contohnya apa ya? Haram liwairihi. Bangkai. Anak-anak tahu bangkai? Ya, bangkai itu binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah atau tidak sesuai dengan syariat agama Islam, itu termasuk bangkai walaupun binatang tersebut dari binatang halal. Nah, contohnya itu selain itu apa lagi? Apa? Jalala. Apa itu jalala? Binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis. Nah, binatang yang sebagian besar makanannya berupa najis atau kotoran. Misalnya Mbak Cantika punya kambing, ya, kambingnya ini terbiasa makan makanan kotoran, makan makanan yang najis. Nah, dia mau menyembelih pada hari raya kurban untuk dikurbankan. Nah, seperti itu binatangnya tidak boleh disembelih karena sebagian besar makanannya berupa najis atau kotoran. Nah, bisa disembelih jika nanti binatang kambing di kandang, tidak hidup di liar. Binatang itu di kambingnya di kandang, dikasih makanan yang halal. Makanan kambing itu apa? Rumput. Ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, di kandang dikasih makanan yang halal selama kurang misalnya 1 minggu 1 bulan. Setelah itu baru boleh disembelih. Kalau langsung disembelih tidak boleh karena sudah terbiasa.
Ya, silakan dikerjakan. Soal diskusi dengan kelompoknya. Saya pasti berdiskusi. Tolong kelompok yang lain mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Binatang haram dibagi dua, yaitu haram lidzatihi dan haram lighairihi. Haram lidzatihi 1. Babi, 2. Anjing, 3. Binatang yang bertaring seperti harimau dan kucing. 4. Binatang yang berkuku tajam seperti burung elang dan kelelawar. 5. Binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang salah satunya halal dan lainnya haram. Haram lighairihi. 1. Bangkai. 2. Jelalat. Binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor. Dan binatang yang disembelih tetapi tidak menyebut asma Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah? Nah, dari hasil dari kelompok diskusi 1, menurut kelompok yang lain, adakah yang masih kurang dari diskusinya kelompok 1? Masih ada yang kurang? Menurut kelompok lain, kelompok 2, hasil dari diskusinya kelompok 1 tadi menyebutkan bahwa binatang haram itu lidzatihi dan lighairihi, ya. Kemudian yang nomor 2 tadi apakah sudah dijawab? Ya, coba kelompok 2 bisa menambahkan, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Binatang haram sesuai dengan sebenarnya. A. Binatang yang mengandung cacing pita, contohnya babi. B. Binatang termasuk al-khaba'is atau sesuatu yang buruk dan menjijikkan, contohnya anjing. C. Binatang yang bertaring, yaitu harimau, kucing, dan monyet. D. Hewan yang berkuku tajam, yaitu kelelawar, burung elang, dan burung hantu. E. Binatang yang diperintahkan untuk berkumur, contohnya kadal, ular, dan tikus. F. Binatang yang dilarang untuk dibunuh, contohnya semut, lebah, dan katak. G. Binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram, contohnya tiga, yang lahir dari keledai negeri yang haram dimakan dan juga yang boleh dimakan. Binatang yang bersifat yaitu tadi
Jadi ada liwai tinggi. Untuk nilainya adalah 85 untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, alhamdulillah tadi sudah komplit semua. Yang nomor 1 juga sudah komplit, nomor 2 juga sudah komplit, mendapatkan nilai 90. Untuk kelompok 3, 4, dan 5, karena kekurangannya hampir sama, ada yang disebutkan nomor 2 belum jelas, nomor 1 juga belum jelas, mendapatkan nilai 85. Ketika kalian berdiskusi, tolong didiskusikan semuanya dengan temannya sebelum hasilnya dipresentasikan. Paham ya? Nah, sekarang Ibu akan mengasih aplaus untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4, kelompok yang paling aktif untuk berdiskusi. Selamat untuk kelompok 4. Semangatnya lebih keras lagi. Nah, alhamdulillah semuanya sudah berdiskusi dengan baik. Nah, sekarang yang perlu dipahami anak-anak bahwa surah Al-Maidah itu terdapat beberapa binatang yang diharamkan, antara lain bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, dan hewan yang ditanduk. Mulai dari hewan yang tercekik ini, sampai dengan hewan yang ditanduk, semuanya haram jika kamu tidak sempat menyembelihnya. Misalnya ada hewan yang tercekik, ditekuk, dia langsung mati. Ketika sudah mati, kalian masak, kalian konsumsi, itu yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, dan ditanduk, dia masih kecil-kecil, belum mati, kalian sembelih. Nah, binatang itu akan menjadi halal dan boleh dikonsumsi. Baik tuh? Alhamdulillah. Sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD-nya untuk lebih dapat memahamkannya. Silakan ditulis nama, nomor absen, alamat. Wah, silakan dikerjakan. Tulis namanya, nomor absennya. Mohon Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan Mas Ketua Kelas untuk mengumpulkan lembar LKPD-nya. Silakan Mas.
tinggal belum dikumpulkan? Sudah ya? Nah, nanti ini akan koreksi. Perhatikan, untuk yang nilainya masih di bawah KKM, nanti akan dikasih remedial. Dan yang nilainya di atas KKM akan dikasih dengan pengayaan soal-soal yang di atas level tadi dari soal ini. Nanti hasilnya akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp kelas. Nanti ada siapa yang remedial dan siapa yang pengayaan. Paham ya? Nah, coba sekarang untuk sebelum pembelajaran diakhiri, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Mas Rafa, simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum diakhiri ada pertanyaan yang mau bertanya, silakan yang mau bertanya. Oh ya, silakan Mbak Cantika. Mbak, siapa namanya? Mbak Cantika. Kemarin saya mendengar buku ada istilah saren. Nah, dengar anak-anak, kemarin tuh Mbak Revika pernah membaca buku. Mbak Cantika ya, Mbak Cantika membaca buku. Dia di situ menemukan saren. Saren itu hukumnya haram. Apa itu saren? Siapa yang bisa menjawab? Saren itu apa? Ya, Mas? Apa? Darah yang dibekukan. Anak-anak tahu darah ya? Nah, ketika kalian menyembelih binatang, sapi ataupun kambing. Nah, ketika menyembelih keluar darahnya kan enggak? Nah, darahnya ditadai, diwadahi ada, kemudian darahnya tersebut dibekukan. Setelah dibekukan, darah termasuk dimasak. Itu namanya saren. Apakah boleh kita konsumsi? Tidak boleh. Berarti betul apa yang dibaca oleh Mbak Cantika dari buku tersebut, bahwa saren itu hukumnya haram. Kenapa? Karena tadi sudah diteraskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 bahwa darah itu hukumnya haram. Fahim tuh? Ya, ada yang bertanya lagi? Oh ya, silakan Mbak. Dengar ya. Nah, kemarin Mbak Nadinda itu diajak ayahnya jalan-jalan ke Semarang. Nah, di sana dia makan di warung makan. Nah, warung makan tersebut menyediakan menu suike kata. Nah, bagaimana hukumnya suike kata itu? Haram halal? Suike kata itu lezat loh. Haram halal? Karena apa? Haram Mas Lutfi. Diharamkan kenapa suike kata? Karena hidup di dua alam. Binatang yang hidup di dua alam juga termasuk jenis binatang yang diharamkan. Pembelajaran pagi hari ini alhamdulillah telah selesai. Siapa yang mau merefleksikan tentang pembelajaran di pagi hari ini? Nah, silakan Mbak Nabila. Pembelajaran dari ini sangat menyenangkan. Seharusnya saya bisa benar-benar memahami pengertian binatang haram dan jenis-jenis binatang haram. Iya, Mbak Ilma merefleksikan pembelajaran hari ini. Dia sangat senang karena dia sudah mengerti apa itu binatang halal, apa itu binatang haram. Apa yang lagi yang mau merefleksikan dari pembelajaran hari ini? Ayo Mas Riza. Aku juga akan makan daging binatang haram. Insya Allah akan terhindar dari penyakit berbahaya. Iya, aku tidak akan. Apa Mas yang kelas coba ya semangat. Aku tidak akan makan daging binatang haram. Insya Allah akan terhindar dari penyakit berbahaya.